Baik, selamat sore teman-teman semua yang hadir di sini. Dan juga selamat sore semua yang ada di kawasan Bentara Budaya, yang ada di sekitar Bentara Budaya boleh naik di lantai 2 di galeri sisi. Ini sudah ada 7, 8, 10 orang di tempat kita ngobrol tentang kepenulisan dengan penulis Mas Martin Suryajaya dan Mas Khairen. Kita akan ngobrol tentang bagaimana penulis menulis dan bagaimana ke depan kepenulisan itu ya. Duduk Mbak, kalau mau duduk bergabung. Saya ingin memperkenalkan acara ini dulu. Acara Palmerah Hiu ini sebenarnya rangkaian yang kami buat. Tadi Khairan bertanya-tanya, ini acara waktunya kok nggak unfavorable, saya membacanya nggak market banget lah gitu ya. Di Jumat sore kita berkumpul, yang biasanya orang udah berpikir untuk hangout atau melakukan kegiatan di weekend, kita berdiskusi nih. Tapi memang kita mau mengisi kegiatan ini secara rutin di hari Jumat dan membiasakan diri juga bahwa ada kegiatan-kegiatan juga di Bentara Budaya sini di Palmerah, dan ini rangkaian yang sudah season ke-3 sebenarnya. Yang season ketiga ini soal literasi. Season pertama kita ngomong soal UMKM, season kedua kemarin soal kelestarian. Yang sekarang literasi, ini rangkaian yang sudah ketiga atau keempat yang akan berujung di Jogja, Mas Martin dan Mas Khairen. Di Jogja di tanggal 22 sampai 28 Oktober, kita akan ada festival literasi, akan mengumpulkan penulis, penerbit-penerbit yang indie ya, yang kecil, dan para pembacanya untuk bisa berdiskusi atau menjaga dan merawat ekosistem kepenulisan dan literasi ini. Sebelum kita akan mulai, saya ingin menghadirkan tamu atau teman ngobrol saya, Mas Martin. Saya baru tahu ternyata satu alma mater, baru banget tahu tadi ngobrol. Anak filsafat di sekolah tanpa faedah, sekolah tinggi filsafat, atau kami sering menyebutnya sekolah tanpa perempuan. Emang biasanya satu angkatan tuh nggak ada perempuannya, sekolah tanpa perempuan. Dan tadi ada nostalgia sedikit, dan sekarang Mas Martin sudah selesai S3 di STF juga. Lalu di sebelah Mas Martin ada Khairen. Nih, saya mengenal dia terutama bukan karena Khairennya pertama-tama, tapi dari bapaknya. Bapaknya itu atau ayahnya yang mungkin jadi inspirasi untuk novel-novelnya, atau saya nggak tahu bagaimana nanti diceritakan, adalah sama-sama wartawan dan pemimpin redaksi di Singgalang ya. Dan sebelumnya di Republika, dan kami masih ada di satu WhatsApp group dan sangat aktif untuk berdiskusi dan ngobrol tentang hal-hal yang ada di sekitar masyarakat sekitar. Ini kayaknya ada darah kepenulisan hadir di situ atau enggak, nanti kita diskusikan. Saya tanya ke masing-masing dulu deh. Pertanyaan mendasar, kenapa menulis? Nah, ini pertanyaan agak mendasar dan mungkin bisa dikatakan agak berat ini. Mas Martin atau Mas Khairen bisa menjelaskan dulu kenapa akhirnya menulis? Kalau Khairen kan backgroundnya nih belajar ekonomi loh. Kenapa nggak jadi ekonom dan duitnya lebih banyak gitu? Ini jadi penulis. Dan 10 tahun struggling saya lihat untuk kemudian bisa, ya kira-kira ada hasilnya kayak dari menulis. Bisa cerita, siapa dulu, Khairen atau Martin? Senior dulu. Moga Mas Martin, ya bisa cerita dulu background dan sebagainya Bu. Saya memang hobi nulis waktu sejak sekolah sih, SMA gitu tuh. Jadi mading ya, ada mading di sekolah gitu. Oke, ini scan ini AADC banget. Era-era 2000-an awal gitu, itu mading dipakai biasanya buat kayak posting puisi apa segala macam kan. Nah, cuman saya tuh tertarik waktu itu kampanye di sekolah boleh rambut gondrong. Jadi saya nulis pamflet politik, saya mengkritik sekolah, kebijakan sekolah. Waktu itu saya sekolahnya di SMA Kolese Loyola Semarang, mengkritik kebijakan sekolah yang tidak membolehkan siswanya rambut gondrong. Dulu boleh tahun 90-an, sekarang kenapa nggak boleh gitu. Jadi mempersoalkan itulah. Terus kemudian berdebat dengan kepala sekolah di mading itu. Nah, itulah tradisi tulis menulis yang pertama kali saya jalani, dan saya dari situ menemukan kecintaan terhadap menulis. Jadi menulis dan melihat bagaimana orang membaca tulisan saya itu menimbulkan sensasi tersendiri lah. Dari situlah kemudian saya lebih serius nulis dalam tulisan yang lebih panjang dan seterusnya. Lalu setelah menulis pengalaman pertama itu kan menumbuhkan kegembiraan tuh. Karena hasilnya dibaca orang atau tujuan dari pesan yang ditulis itu nyampe? Sebenarnya dua-duanya ya, artinya bahwa dari situ orang kemudian jadi berdiskusi kan.
Oke, Begitu ada ya. satu ide yang saya tawarkan di tulisan itu, teman-teman tuh pada ngobrolin gitu, membicarakan itu di jam istirahat dan seterusnya, dan itu menjadi satu keasikan tersendiri bahwa ide yang selama ini ada di dalam kepala sendiri itu ternyata bisa di-share ke orang lain dan semua orang ikut membicarakan itu. Gitu. Itu jadi wacana publik kayak gitu. Nah itu memberikan satu semangat bahwa sebetulnya lewat menulis itu kita bisa mengekspresikan satu gagasan kepada orang yang lebih banyak dan mengajak mereka terlibat gitu. Kayak gitu sih. Yang isu rambut gondrong akhirnya berhasil atau enggak? Enggak berhasil. Oh, enggak berhasil. Jadi sekolahnya tetap tidak bisa menerima ide bahwa sekolah bisa rambut gondrong. Artinya meskipun pesannya disampaikan dan hasilnya tidak sesuai tapi tetap masih mengasihkan untuk dilakukan. Oke, Mas Martin. Khairan bisa menjelaskan dulu kenapa menulis, Lin? Ini Pak kalian gondrong semua. Selamat sore teman-teman. Sore, Ren. Kalau bersentuhan pertama dengan menulis itu, ya kan ayah saya memang wartawan ya. Tapi satu waktu beliau bikin kelas menulis gitu kalau nggak salah. Kami nggak mau ikut, saya sama adik saya ngapain nih gitu. Umur berapa waktu itu, Ren? Kelas 3, kelas 4. Cuma dia bikinnya dengan temennya. Pak Yusrizal KW namanya. Ya, jadi ada 2 kelas. Satu kelasnya ayah, Pak KJ, satu kelasnya temennya. Aduh nggak mau ikutan. Ya udah akhirnya terpaksa ikutan, tapi ikutnya ke kelas temennya. Mak KW. Sama ade, ngapain malu banget di kelas ayah gitu kan. Sampai sekarang pun nggak pernah belajar menulis dengan ayah secara langsung. Nah itu pengalaman pertama sepertinya waktu dari kecil. Terus tapi nggak ada lagi menulis sampai SMP, SMA nggak ada. Di Mading itu saya nggak ada pengalaman begitu. Waktu kuliah, nah baru nih menyambung ke pertanyaan kan jurusannya ekonomi manajemen gitu. Jadi di FEUI itu ada organisasi namanya Badan Otonom Ekonomika. Oke. Kerjaannya bikin jurnal, bikin tulisan lah intinya. Terus saya ikutan, gara-gara waktu itu saya kesel lah sama si organisasi itu gitu, karena dia menulis, kok kayaknya nulisnya sotoy banget nih cara menulisnya, nggak kurang wartawan gitu kan. Oke. Nggak taunya seniornya tuh orang satu kampung. Ya udah lu ikutan lah, dari dulu gue suruh lu ikutan, beneran ikutan. Akhirnya ya udah kayak gini lo menulis gitu kan, dengan sotoynya gitu. Si senior tuh percaya karena tadi reputasi bahwa nih bapaknya wartawan katanya. Tapi saya emang jarang banget baca tulisan beliau gitu. Ujung-ujungnya belajar juga dari nol lagi. Nah sampai di situ, kemudian jadi penulis buku itu lagi-lagi gara-gara organisasi itu. Di sana ada seorang office boy yang kerja di organisasi saya itu, namanya Mas Karno. Mas udah jadi office boy dari zaman Bu Sri Mulyani, Prof. Rina Kasali, Pak Khatib Basri, ke zaman Terelie, zaman Pak Faisal Basri sampai zaman saya. Anak organisasi itu semua mereka ternyata waktu kuliah. Nah waktu saya jadi pengurus di organisasi itu, nggak taunya Mas Karno itu meninggal dunia. Nah karena saya nggak mau cerita tentang beliau, berhenti harus terus nih ke adik-adik. Karena pas meninggal itu datang ke rumahnya di Kranji, orang-orang hebat-hebat tadi tuh pada datang semua. Wih, kita pun kaget siapa nih gitu. Maksudnya Mas Karno ini sehebat apa kok? Kayaknya selama ini cuma OB ngasih kita teh hangat, main karambol. Dari situlah mulai menggali. Nah itulah novel pertama, itulah akhirnya menulis gitu. Dari situ ceritanya. Jadi kalau kenapa dari ekonomi ke menulis ya, ya sebagian tulisan saya itu ada yang ngomongin misalnya mafia ekonomi. Pak Faisal Basri bilang, kalian yang bisa nulis fiksi, tulis dong tentang krisis gitu. Jadi bikinnya ada actionnya, ada mafianya gitu. Begitu Bang Ina. Oke, jadi ada sentuhan di awal meskipun tidak langsung ya, tapi itu kemudian dirawat. Tapi dalam pekerjaannya atau dalam pelaksanaannya ya tadi Mas Martin kan menyebut menulis pesannya disampaikan tapi gagal juga tuh. Apa yang mau dimaksudkan nggak nyampe.
Jadi kalau Khairan tadi cerita tentang Karno itu akhirnya Pak Karno itu langsung menyebar sampai sekarang menjadi cerita yang berlanjut atau berhenti juga? Oh enggak, justru novel pertama itu enggak laris, enggak ada yang baca. Walaupun terbitnya di sini, tapi itu bisa diobrolin lagi. Itu cerita yang menarik lainnya. Jadi kalau saya itu agak berbeda. Saya itu dari naskah pertama tuh langsung diterima. Langsung penerbitnya grup sini. Oke. Tapi naskah pertama sampai ketujuh itu yang baca pertumbuhannya sedikit sekali. Nah itu mungkin nanti bisa kita obrolin di segmen berikutnya. Meledak itu baru di karya ke-8 setelah sekian tahun gitu. Oke, ke Mas Martin deh. Apa yang membuat Mas Martin kemudian punya kegigihan dan ketekunan dan kemudian melahirkan buku-buku ya? Dari tadi kan pengalaman pertama menulis, melawan atau menggugat atau tidak sepakati keputusan di sekolah kenapa nggak gondrong tapi nggak terpenuhi, ya sudahlah tapi terus jalan. Apa yang membuat energi itu terus ada? Ya, sebagian juga karena kepala sekolah yang saya lawan ya. Jadi dia itu karena saya kritik, saya pakai buku bacaan apa waktu itu adanya kan, baca misalnya kayak Jean-Paul Sartre kayak gitu-gitu, name dropping lah, naruh nama besar gitu di mading gitu kan. Nah dia karena dia baca beneran, maka dia ngasih saya buku. Coba nih kamu baca bukunya Romo Magnis tentang eksistensialisme. Biar kalau kamu ngeritik itu bener gitu loh ngeritik, motifnya bener. Gitu. Oke, aku akhirnya baca itu dan menulis kritik-kritik selanjutnya dengan bacaan yang lebih beres lah kayak gitu. Nah dari situ saya tumbuh kayak kecintaan terhadap bacaan yang filsafat. Itu karena yang dia supply adalah buku-buku filsafat. Jadi nah dari situ kemudian saya tertarik untuk meneruskan kuliah di Jakarta di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Dan itu saya dari SMA masuk ke sekolah itu dan di sanalah karena saya nggak familiar ya berada di kota yang asing buat saya dulu Semarang kan, pindah ke Jakarta gitu, nggak terlalu punya banyak teman, jadi setiap semester itu saya selalu mencanangkan mau nulis satu naskah buku. Jadi semester 1 saya nulis satu naskah studi tentang apa gitu ya. Saya tulis selesai gitu jadi satu naskah gitu. Nanti semester depannya nulis satu naskah lagi. Jadi sampai semester 6 itu jadi saya punya 6 naskah buku. Wow. Jadi baru di semester ke-7 saya meniatkan untuk menerbitkan buku gitu ya. Nah di situlah sebenarnya saya nulis terus menerbitkan sendiri buku pertama saya, buku filsafat itu. Kayak gitu. Nah jadi karena ada kebiasaan setiap semester untuk menulis naskah itu. Oke, yang mendisiplinkan Mas Martin untuk menjadi penulis yang tertib gitu ya semester. Penulis kan kerja-kerja kreatif biasanya kita ya moody lah katanya, harus nunggu inspirasi atau ilham. Apa yang membuat Mas Martin bisa mendisiplinkan diri dan kemudian tiap semester ada tuh? Karena mungkin hampir nggak ada distraksi ya. Artinya saya nggak punya teman datang di satu kota asing, anak daerah yang nggak terlalu suka keluyuran juga kan. Jadi yang tempat yang saya kunjungi hanya perpus, toko buku, Gramedia Matraman itu dan kosan. Nah kalau dari tempat-tempat kayak gitu kan otomatis nggak ada gangguan distraksi atau perhatiannya nggak akan kemana-mana. Jadi fokus aja langsung ke bacaan yang kita lagi sukain dan apa yang mau kita tulis dari bacaan itu kayak gitu. Oke, jadi distraksi minim ya. Belum punya pacar waktu itu? Enggak. Biasanya distraksi gitu. Kalau Heran membuatmu konsisten ya. Tadi kan buku pertama sampai buku kesekian kan ya landai-landai gitu ya. Tapi kamu terus menerus menjaga speed atau menjaga disiplin untuk menulis itu apa yang membakar semangat? Kalau misalnya saya di mana gitu, di Gramedia Bandung waktu itu, ada yang datang. Dia bilang, dia adik kakak selama ini tidak pernah ngobrol gitu. Setelah orang tua meninggal baru kita bicara. Novel yang ini mempengaruhi kami akhirnya untuk, karena karakter di dalam novelnya kayak gitu. Terus ada lagi ibu yang video call lewat DM. Anak saya pulang akhirnya setelah baca novel ini. Dia waktu itu mau bunuh diri. Viral di Twitter, saya bilang ke editor tolong dong cari dia. Gue tanda tangan. Gue tulis di situ gini. Nanti kamu jangan bunuh diri dulu sebelum baca ini. Dan karena si tokoh, salah satu tokohnya itu punya isu yang sama gitu. Mirip-mirip. Ternyata beneran dia udah sambil peluk ibunya gitu. Dan itu selalu ada cerita begitu. Setiap saya ke sekolah mana, ke kampus mana, ke Gramedia mana selalu ada yang begitu.
Itu kan tidak terlihat di angkanya penerbit gitu kan. Tidak terlihat di rak bestsellernya toko. Ya. Jadi itu salah satu yang memberi semangat gitu. Tapi kalau disiplinnya, ya kalau disiplin saya dari kecil udah ngeliat orang yang ngetik di mesin ketik gitu. Jadi bagi saya writer's block itu mitos. Karena kalau writer's block nih keluarga kami nggak makan nih karena bapak saya wartawan gitu. Jadi nggak pernah kenal istilah itu. Oke. Nah ketika saya bilang writer's block itu adalah malas dengan gaya gitu, itu prinsip saya. Karena kalau bapak saya malas, Gak makan keluarga. gue sekolahnya gimana nih bos gitu. Ya udah terbiasa mendengar, ya gimana ya kalau pemain bola setiap hari dia latihan, masa dia nunggu mood dulu nendang bola gitu. Karena ya kalau ada yang ayahnya petani ya masa dia ayahnya harus melihat burung tertentu dulu baru. Ya, karena udah dari kecilnya melihat orang menulis gitu. Jadi anggapan seperti itu pun saya kaget ketika udah jadi penulis, ketemu dengan penulis-penulis senior. Oh ada ya istilah writer's. Saya nggak ada istilah ini gitu. Bagi saya ya nulis aja gitu. Jadi kayak udah bernafas harusnya karena ya itu tadi apa yang saya lihat sehari-hari orang nggak ada tuh mudi-mudian. Terus kemudian waktu begitu saya lulus saya kan jadi asdos. Ya. Saya jadi asistennya Prof. Rena Kasali. Oke. Saya ikut kemana-mana, terbang kemana-mana. Di pesawat mau take off, lagi nunggu pesawat, minta dong kertas sama pulpen. Nah sembari nunggu dia nulis, pas mau take off, kirim ke Kompas. Tolong kirim ke Kompas gitu saya kan. Begitu udah di dalam pesawat minta lagi dong kertas gitu. Buat apa lagi Pak, kan udah tadi. Ini buat Sindo gitu misalnya. Jadi wah 2 tulisan dalam 1 penerbangan. Oke. Pak, Bapak gimana nih bisa nulis? Maksudnya itu 2 artikelnya sama-sama artikel utama lagi Dan kan? berbeda. Oh iya nggak apa-apa, menulis itu kan tugas tangan. Selama ini kan orang banyak yang ingin jadi penulis tapi hanya berpikir doang dia menulis. Nggak pernah benar-benar menulis, nggak pernah benar-benar ngetik. Proses risetnya, proses berpikirnya sudah terjadi jauh dari sebelum kita ke bandara ini. Kerangkanya udah ada. Dan terbukti saya bisa nulis novel tuh 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi risetnya bisa lama banget, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu. Gitu sih kalau soal komitmen, soal disiplin. Oke. Tadi yang menarik tadi soal writer's block itu kemalasan dengan gaya ya istilahnya. Agak ofensif tapi Ya itu mungkin pernah di framing kan dengan di Twitter. Jadi ya udah saya biarin aja. Kan itu experience saya. Orang kan kalau di media sosial ketika kita menyampaikan satu pengalaman, dia tuh menganggap itu pengalaman dia. Enggak, padahal ini pengalaman saya. personal ya, Gitu. subjektif. Karena ya ayah saya, karena orang-orang yang saya kelilingi tuh enggak mengalami itu. Jadi wajar juga saya enggak mengalami itu juga gitu. Oke, dan tadi yang kedua adalah menulis adalah kerja-kerja tangan. Karena kerja berpikirnya itu jauh sebelumnya, riset jauh dilakukan sebelumnya. Dan kalau tangan kita malas ya udah malas saja di tangan kita ya. Saya tanya ke Mas Martin deh. Oh ya Mbak. Halo Mbak Risa. Selamat datang nih penulis kita yang ketiga. Silakan Mbak. Iya ya, Mbak Cassandra ya. 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 Kita tadi sudah ngomongin soal bagaimana menulis dan alasan kenapa menulis. Saya mau tanya ke Mas Martin dulu sedikit sebelum nanti ke Mbak Cassandra. Soal tadi, ke komitmen, keyakinan, lalu kemudian muncul kan ini sesuatu yang secara bisnis atau secara apa ya, kalau konteks profesi ya, penghasilan sebenarnya kan gak gede-gede amat. Kenapa yakin di sini dengan kepenulisan ini? Sebelum nanti saya ke Mbak Cassandra untuk pertanyaan yang sama tadi. Mas Martin, Khairin juga boleh nanti. Kalau di Indonesia memang setahu saya tuh menulis nggak bisa jadi penghasilan utama ya. Jadi bisnis modelnya beda. Jadi bukan di bukunya, bukan di penjualan bukunya yang jadi sumber penghasilan kita. Kecuali lakunya 200.000 Ya, eksemplar itu gitu ya. lain soal. Jadi memang harus jadi kita ini bekerja supaya bisa menulis gitu. Bukan menulis supaya bisa bekerja gitu ya. Orang kan seringkali konsepsi orang tentang penulis kan menulis buku adalah profesi, dia hidup dari kegiatan menulis. Kalau di Indonesia setidaknya menurut pengalaman saya itu mesti mengusahakan pekerjaan supaya bisa punya waktu untuk menulis. Jadi tulis menulis itu bukan
cara untuk dapat makan gitu ya. Saya harus cari makan di tempat lain agar tulisan tetap bisa saya hasilkan dengan standar yang saya mau kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ya, ya. Ke Mbak Kasrandan nih, tadi pertanyaan sama, kenapa menulis Mbak pilihannya? Bukan kenapa menulis ya, mungkin maksudnya pertama-tama tuh saya tuh pembaca. Baca. Saya pembaca dan kan saya penulis senario juga, jadi saya pembaca, saya penonton film. Jadinya lebih ke saya suka banget nih gitu, saya suka baca buku, saya suka nonton film. Gimana ya saya bisa ikut terlibat di proses itu gitu. Jadi memang niat dari awalnya itu karena saya tuh ingin menjadi bagian dari apa yang saya suka. Gitu. Dan kebetulan caranya, caranya ada bisa dengan cara menulis ini gitu. Jadi intinya lebih ke saya ingin share cerita saya gitu, karena saya suka baca cerita. Saya juga ingin share cerita yang saya punya ke orang lain. Intinya sih dari situ sebetulnya. Ketika keinginan itu dilakukan, apakah hasil yang kemudian didapat sesuai dengan keinginannya? Misalnya kita menulis, lalu ada pembaca yang kemudian memberi feedback kita. Kayak tadi Khairin kan salah satu yang membakar semangat dia menemukan bukan angka-angka tetapi real pengalaman orang atau apa yang dirasakan orang setelah membaca buku lalu lapor ke penulis, dan itu salah satu energi yang membuat dia punya kemampuan bertahan. Ya kalau saya kan beda ya, maksudnya saya jam terbangnya nggak seperti beliau-beliau ini di bidang buku ya. Gitu. Mungkin kalau yang saya bisa alami pendapat, lebih ke pendapat penonton mungkin ya. Terakhir itu saya ada pernah membuat seri judulnya, menulis serial judulnya Virgin series ada di Disney. Itu respon, karena itu kan ada tema mengenai predator ya, mengenai grooming. Secara tidak disangka-sangka di social media itu malah jadi orang-orang sharing pengalaman mereka, experience mereka, dan mereka komennya adalah, oh ini ada nih teman saya yang di grooming seperti ini oleh dosennya gitu. Atau ada yang malah curhat juga, oh, ini yang saya jadi ke-trigger karena ternyata ini yang saya alamin gitu. Itu yang, wah ini maksudnya nggak main-main gitu ya, the power of, walaupun melalui bentuk, kalau bentuk saya kan bentuk senario pada saat itu gitu, tapi bisa seperti itu gitu. Efeknya tuh bisa sampai menyentuh orang sampai seperti itu kan, bukan betapa, kayaknya mungkin sebagai penulis itu yang paling ultimate gitu kan, dibanding misalnya tadi mungkin masalah numbers, masalah keuangan tadi gitu. Ada gimana pembaca bisa, karena kita tadi itu, kita pertama adalah kita seorang pembaca dulu nih. Kita bisa bikin orang merasakan senangnya kita seperti kita waktu kecil membaca, itu kan itu goal utamanya gitu. Kalau menurut saya sih itu. Untuk bisa membuat sesuatu yang kita sampaikan itu nyampe ya, dan kemudian syukur-syukur yang nyampe itu kemudian menjadi movement atau gulung. Itu kan pasti ada research atau pengalaman yang kemudian ditarik gitu ya, diabstraksi untuk kemudian dijadikan tulisan. Itu pola yang dilakukan juga Mbak Cassandra untuk membuat skenario atau bikin naskah gitu. Riset pasti tergantung tema-temanya ya, tergantung tema-temanya. Tapi kalau menurut aku pasti kuncinya adalah mau tema apapun itu pertama kita harus bisa berempati dulu, berempati akan tokoh-tokoh yang kita buat gitu. Dan itu yang pertama dari feeling dulu lah gitu, feeling dan emosi yang pembaca bisa dapat dari tulisan kita. Itu yang lebih penting daripada data-data gitu, karena ya buku kan maksudnya apalagi ini kita fiksi ya gitu. Maksudnya kalau orang mau cari knowledge ya carilah di buku-buku non fiksi gitu, di buku reference. Tapi yang kita bisa tawarkan adalah seni komunikasi yang bisa membuat orang engage perasaan mereka, terbangkit emosi mereka, dan ya mungkin ya bisa satu terinspirasi, bisa mungkin dapat merasakan healing gitu. Itu yang kita kejar kalau saya jadi ingat dengan ini siapa satu ungkapan ya, mungkin nanti bisa direspon juga. Apa yang dikatakan atau disampaikan dengan pikiran itu yang akan tersentuh pikiran yang lain. Apa yang dikatakan dengan hati itu mungkin akan tersentuh hati-hati yang lain, dan itu kayak kegembiraan para penulis kan, akhirnya dia bisa menggerakkan hati-hati yang lain juga itu ya. Iya, karena ya itu tadi, karena kita pasti jadi penulis bukan karena saya mau jadi orang kaya gitu. Kita jadi penulis karena kita tuh pembaca. Itu yang pertama. Iya. Kayak Mas Khairan bisa cerita lagi ya soal bagaimana kemudian tadi perjalanan di awal-awal ya berat lah. Tapi sekarang kan memutuskan diri untuk menjadi penulis nih. Ya full time, dan 2 minggu lalu saya hadir di diskusi di tempat ini juga. Minggu lalu 2 minggu lalu ya. Saya
persis di belakang Hairan, dia memprovokasi. Akhirnya setelah 13 tahun berjuang, akhirnya kemudian menemukan ini sebagai profesi yang kemudian digeluti. Bisa cerita nggak proses jatuh bangunnya atau jatuhnya lama dan kemudian bisa bangunnya itu gimana, Rin? Sebenarnya yakin? Ya, jadi ini sekarang tanggal 8 ya. Tanggal 8 ya? 2 hari lagi itu tepat saya 10 tahun jadi penulis novel. Oke. Jadi novel pertama itu terbit 2013. Oke. Nah, kalau jatuh bangun ya, dan baru 2 tahun saya menjadi full time writer. 2 tahun Full time terakhir? writernya 2 tahunan, iya 2 tahun. Ya, mungkin tadi ada urusan dengan emang nggak jarang menulis. Maksudnya saya bukan sekolah menulis atau ya udah asal tembak aja tadinya nulisnya dulu. Tapi ternyata naskah pertama yang tidak banyak pembacanya itu ditemukan oleh orang yang tepat. Oke. Ditemukan oleh dosen saya, Prof. Renal tadi yang saya ceritain. Oleh asistennya dibawa ke Prof. Renal manggil saya, kirain bakal dimarahin nih gue nih gitu. Nih gue bikin salah apa di kelas gitu, profesor lagi yang manggil. Itu masih kuliah dulu? Masih kuliah Pak, Oke, ya. semester terakhir Pak. Nah, sini kamu udah lulus belum Pak? 1 semester lagi. Oh, habis lulus mau ngapain? Mau kerja Pak gitu. Kau jadi penulis nggak boleh sama ibu saya. Gitu. Bapak saya kan wartawan duitnya nggak ada. Gitu. Jadi pengalaman empirik lah Argumen ya? itu jadi valid karena yang ngomong istrinya wartawan gitu. Apalagi kamu FEUI masa jadi penulis gitu. Jauh-jauh kuliah gitu. Nah jadi gitu Pak, oh enggak sayang kamu tulisnya lumayan loh gitu. Nah disitulah saya nyadar ternyata diajakin sama Prof. Renal, disitu belajar karya kedua, karya ketiga. Sebenarnya karya ketiga keempat itu lumayan dulu, pembacanya banyak, 30 paspor di kelas sang profesor. Cuma itu karena menggunakan nama Rena Kasali sebagai pemberi kata pengantar, jadi orang nggak ngeh ke penulis aslinya. Oke. Ketutupan nama besarnya. Ketutupan nama besar ya. Nah di buku kelima, keenam pun ternyata balik lagi seperti semula. Ya sepertinya memang ada yang harus dirombak nih gitu dari cara saya, entah itu saya menulisnya, entah saya mempromosikan karyanya, entah dia menemukan pembacanya, atau cara bekerja sebelum ini jadi naskah. Maka saya resign dari Rumah Perubahan, saya mau fokus mencoba ini belajar kemana-mana. Beneran akhirnya tadi kan gurunya cuma Prof. Renal. Ya. Datanglah ke Bang Raditya Dika. Waktu itu Bang Radit belum bikin kelas online tuh, masih kelas offline yang di Kemang, pesertanya 20-30 orang. Nah belajar di situ. Baru dibuka halaman pertama, apaan nih kaku banget gitu ya. Nah gila gitu. Suara Raditya Dika ngasih masukannya main gampar gini ya, itu kurang ofensif apa lagi. Tapi ternyata kalau saya dengerin dibedah satu-satu, wah oke gitu. Pantesan nih orang emang dewa gitu. Terus akhirnya kembali lagi ke novel pertama yang Karno yang Tidak Laris tadi, ternyata ditemukannya lagi bukan oleh doang, oleh Bang Riri Riza, sutradara. Ya. Dipanggil, ayo bantu gua kerja. Nah kerja sama beliau, akhirnya belajar juga. Jadi sisi cerdasnya Prof. Renal saya serap, sisi komediknya Bang Radit, sama sisi nyeninya Bang Riri Riza. Tapi tetap belajar kemana habis itu, ke Mbak Gina, bener-bener saya datengin. Ke Di Lestari, Fuadi, macam-macam. Mungkin nggak tahu apa, satu titik tuh ada penyesalan, kayak kalau gue belajar sama bokap nggak perlu nih gue kayak gini. Bikin 144 SKS sendiri. Tapi ternyata emang gaya tulisan kita beda. Tapi nah dari situlah begitu novel ke-8, kulminasi semua belajar tadi, kasih satu kesempatan lagi, waktu itu baru menikah, kasih satu kesempatan lagi, kalau enggak juga ya udah balik ke dunia konsultan aja. Oke, makanya all out di situ, di novel judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas, itu di 1-2 menit pertama pre-ordernya langsung ngalahin novel yang pertama dan kedua selama 6-7 tahun itu. Dalam beberapa bulan terbit itu
semua novel pertama sampai ke 7 8. digabung, Tutup. ketutup dalam 2-3 bulan. Gitu. Oh ternyata emang bisa dipelajari gitu. Bu Di Lestari juga kaget, kamu kan ayahnya wartawan ya. Bukan berarti ayahnya wartawan, saya kan ini kan bukan dunia Naruto ya. Kalau Naruto kan Bapaknya siapa? ininya turun gitu. Bapak saya kan nggak nurunin ininya gitu, ilmunya, ninjanya. Jadi ya saya harus kejar sendiri gitu. Ada kelasnya aja nggak ngambil kan? Nah makanya. Nah dari situlah lanjut. Waktu itu masih kerja, masih di sebuah perusahaan gitu, di Gojek waktu itu kerjanya. Terus kemudian pandemi, udah WFH merasakan ternyata bisa nih bagi waktu gitu. Terus karyanya juga makin, pembacanya meningkat. Nih mumpung gua masih usia segini nih, coba dulu kali ya gitu full time, kasih spare 3 tahun. Kalau seandainya ini layak diperjuangkan, maka setelah 3 tahun, yang mana jatuh 3 tahunnya itu nanti Mei 2024. Oke. Kalau nanti Juni 2025 gua apply CV ke lu. Berarti nggak proven. Berarti nggak layak diperjuangkan nih jadi penulis penuh waktu. Tapi kalau Juni 2024, wah ini udah. Berarti ini hasil eksperimen ke diri sendiri ini berhasil gitu. Artinya menjadi penulis penuh waktu layak diperjuangkan gitu. Jadi ya begitulah lika-likunya, kurang lebih garis besar yang terjadi selama 10 tahun kurang 2 hari ini. Tapi menuju 3 tahun kan tinggal waktu yang singkat. Trennya gimana? Menjadi penulis full time di Indonesia sekarang menurut Khairan oke atau enggak? Mungkin kalau baru mulai hari ini langsung jadi penulis full time enggak, belum tentu. Kemungkinannya kecil. Ya. Tapi karena saya udah sebelum 3 tahun itu udah Jalan. 8 tahun jalan, udah punya karya lain. Terus di dalam 3 tahun penerbitin, pipeline-nya udah banyak di toko gitu. Oke. Terus pembacanya udah tumbuh. Pembaca udah punya kepercayaan dengan kepala toko, dengan orang-orang tuh udah kenal, terus udah tahu nih mau nulis apa, dan udah dipersiapkan strateginya, udah disiapin. Kan main resign itu kan bukan seperti kata motivator di TikTok atau di medsos ya. Yeah. Ikutin aja passion kamu, berani. Enggak bisa bos. Bener-bener diukur tuh, nih gue kalau 3 tahun dengan punya keluarga, istri, anak 2, 3 tahun asumsi tidak ada pemasukan sama sekali bagaimana gitu. Jadi sebelum resign itu disiapkan dulu semuanya. Tapi alhamdulillah dalam 2 tahun berapa bulan ini, trennya udah kembali seperti sebelum pandemi. Oke. Terus ada beberapa karya yang juga alhamdulillah baru saja dikontrak untuk diangkat ke layar lebar. Oke. Terus ada juga beberapa karya yang lagi ditanya-tanyain, nggak tahu sih. Kadang kan PH ini PHP ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kita lihat dulu nanti. Kita lihat dulu nanti ini bulan apa nih. Masih ada ya 7-9 bulan lagi lah. Oke. Pokoknya kalau Bang Inu Kompas bukan lowongan kan nih gitu. Nah itu artinya tidak layak diperjuangkan. Begitu. Oke, thank you Khairan. Tadi dari sisi penulis, sekarang saya mau nanya Mas Martin, Mbak Cassandra juga dari sisi pembaca mungkin sekarang ya. Karena ekosistem untuk kepenulisan kan gak hanya dari sisi penulisnya, tapi juga ya penerbit, toko buku, yang paling kuat adalah pembaca karena dia akan mencari. Pengalaman Mas Martin sendiri dengan pembaca bukunya Mas Martin atau pembaca secara keseluruhan yang Mas Martin pahami bagaimana di Indonesia ini. Apalagi kita ngelihat tren, kita kan katanya kemampuan baca atau daya baca kita paling rendah. Ini kan Didikbud nih sekalian. Ya memang tergantung ya. Dalam menulis kita mesti mempertimbangkan juga pembaca kita siapa gitu. Artinya kalau kayak saya kebanyakan nulis filsafat gitu ya. Berarti kan targetnya kalau katakanlah ngomong filsafat politik, oh berarti anak-anak gerakan mahasiswa nih yang pada suka membaca gitu. Jadi segmennya spesifik. Jadi anak-anak mahasiswa semester 4 ke atas sampai menjelang DO atau menjelang lulus. Spesifik banget time frame dari usia pembacanya. Karena begitu lewat usia itu mereka udah sibuk kerja, nggak mikirin pergerakan dan seterusnya. Atau di bawah itu mereka belum paham untuk baca teks, pemikirannya. Jadi
segmennya spesifik gitu. Jadi pembacanya juga cenderung di situ gitu. Nah, maka tergantung kalau misalnya saya nulis novel beda lagi pembacanya bisa lebih longgar gitu ya. Tergantung dari karakter materi yang kita sampaikan dan pembacanya itu. Nah, memang secara umum pembaca di Indonesia kayak kalau kita bikin teks yang sangat segmented itu memang cenderung bisa membentuk komunitas sendiri gitu. Artinya kita memang perlu membawa satu pesan yang mungkin punya konsistensi gitu ya, sehingga bisa menciptakan ceruk pembaca yang khusus gitu. Dan itu sangat terbantu juga lewat kegiatan komunitas gitu. Misalnya kayak di buku filsafat di Indonesia, kan mungkin bukan pembaca umum ya yang baca ya. Paling orang-orang mahasiswa yang suka baca filsafat gitu ya, anak-anak kuliah kampus gitu, atau masyarakat awam di bidang seni atau budaya yang dekat gitu ya. Dan jadi mereka akan sangat bisa mengapresiasi teks filsafat terutama ketika ada semacam festival, kajian buku itu, terus di buku itu dibedah dan seterusnya. Jadi memang peran dari komunitas lalu festival itu sangat dominan dalam membentuk pembaca di Indonesia gitu. Kalau nggak ada kayak gitu, pembacanya ambiar ya. Semuanya yang bisa yang pembaca umum ya, yang disebut sebagai kategori pembaca umum itulah yang akan mengakses, dan mereka rata-rata nggak tertarik dengan buku yang sangat segmented kayak filsafat atau sastra eksperimental gitu, atau politik yang dalam pengertian teori-teori gitu ya. Gitu sih. Kalau untuk tren, tahun lalu saya pergi ke Jogja, itu ada buku Akik namanya, itu komunitas baca sekaligus perpustakaan sekaligus toko buku. Menariknya dia milih segmen yang sangat spesifik seperti Mas Martin, politik, sosial, dan lebih agak ke kiri sebenarnya dia ngambilnya. Menurut pengelola buku Akik namanya Tommy, saya kenal, itu ketertarikan generasi baru ternyata tumbuh untuk hal yang sifatnya mendasar ya, perjalanan sebuah pemikiran gitu ya, mereka mau mempelajari lagi. Nah, Mas Martin lihat ini juga, dan kalau ngelihat kira-kira apa yang membuat anak-anak muda sekarang itu punya ketertarikan untuk hal-hal yang sifatnya lebih mendasar itu? Ya, saya sendiri pernah ya ke tempat toko buku Akik itu ya. Jadi memang pendekatannya adalah penjualan buku yang sekaligus bersama dengan merchandise yang artsy gitu, misalnya Ghibli gitu ya, kayak gitu-gitu, vinil. Jadi buku, vinil, kopi, terus pernik merchandise itu tuh cocok dikemas bersama gitu. Nah, memang trennya sekarang ini ada ketertarikan generasi muda pada pemikiran-pemikiran yang biasanya berat gitu ya, yang dianggap diasosiasikan dengan hal yang berat. Mungkin ini ada kaitannya dengan perkembangan budaya populer yang juga semakin dalam menggali filsafat. Kalau kita perhatikan anime, manga kita kan yang kita konsumsi, atau film-film di platform OTT kayak Netflix itu begitu banyak konten yang mempertanyakan aspek-aspek fundamental dari kenyataan. Ini nyata atau fiksi atau apa. Jadi isu-isu tentang yang sifatnya bersifat filosofis gitu ya, itu sudah muncul dalam produk budaya populer kita sehari-hari. Jadi anak-anak itu kayak berhadapan dengan dilema moralitas tentang baik dan buruk, apakah ada ukurannya, itu berhadapan dengan produk budaya populernya, sehingga ketika dari situ ke filsafat itu nggak jauh, sebenarnya tinggal satu langkah gitu. Itu yang membuat tren generasi sekarang dikasih cerita yang datar-datar aja tanpa masalah mendasar itu nggak terlalu suka gitu, kayak merasa itu mainstream banget gitu. Mereka butuh sesuatu yang challenging buat mereka itu, kayak gitu. Artinya budaya popnya itu kayak jadi jembatan untuk orang melompat ke sesuatu yang lebih dalam ya. Karena saya ingat, nanti kalau Mbak Cassandra bisa komentar juga, film serial di Netflix Money Heist misalnya, itu kan persoalan filsafat semua, eksistensial manusia ya, benar salah, siapa yang harus dibela dan siapa yang harus dilawan, itu kan juga kemudian orang bertanya, itu benar itu seperti apa akhirnya kan, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu membuat orang, mungkin pembaca juga mencari sumber utamanya gitu ya. Mbak Cassandra, kalau dalam budaya pop ya, peran untuk bisa membantu atau mendorong pembaca kembali lagi ke buku, ke karya-karya tulis, sejauh mana kalau Mbak Cassandra lihat? Sekarangnya justru kayaknya ya tadi kayak dibilang kan, justru kalau misalnya budaya pop ya misalnya, berarti kita anggap film dan tayangan TV gitu. Justru sekarang buku itu menjadi sumber yang mereka cari gitu. Mereka mencari IP, mereka mencari, karena kayak tadi buku itu punya komunitas. Ya setiap genre buku itu ada komunitasnya, ada fanbase-nya, itu yang diinginkan oleh si production house itu gitu. Jadinya justru sekarang ini malah original
story itu sangat jarang diproduksi. Jadi mereka lebih memilih aman untuk mengambil dari novel, dari Wattpad atau dari platform lain gitu. Pertimbangannya karena dia sudah punya komunitas Punya atau dan sudah berarti sudah penggemarnya. teruji kan. Oh ini memang orang suka, memang ada fansnya dan mungkin mereka akan mengejar. Terutama itu sih ada security-nya gitu. Oke. Jadi justru kebalik. Justru sekarang nih menurut saya dunia film dan Kehabisan. series yang justru membutuhkan buku gitu, bukan kebalikannya. Oke, itu kenapa Iya. bukunya Khairon udah diincar banyak. Makanya jadi udah terjamin lah sebagai penulis full time udah terjamin lah sampai 10 tahun ke depan sebetulnya. Untuk budaya itu, Khairon bisa cerita nggak buku mana yang sebenarnya sudah dalam proses untuk menjadi film dan alasan orang yang mengincar itu pertimbangan pertamanya apa? Ya, mungkin saya tambahin tadi yang Ya, dibahas Mas Mas Martin ya. Kenapa ini dari yang saya lihat, Pengalaman, kenapa anak muda mencari yang enggak dangkal-dangkal doang sekarang? Karena itu dia, karena yang dangkal udah bertebaran di mana-mana. Spill! Guys, bos aku gini-gini. Dia gini, udah drama mulu isinya. Jadi yang unfaedah itu kayak aduh. Capek gitu ya. Iya, jadi lelah lama-lama. Mungkin juga Gramedia Group kan dikontak oleh orang TikTok supaya Muncul. iya, saya juga Mas, kami udah pegel Mas dibilang pargoy mulu nih platform kami. Faedah itu. Ayo dong penulis, masuk dong penulis gitu. Oke gitu, jadi ternyata itu menambahkan yang tadi ya. Jadi orang mulai mencari yang tidak ada di medsos nih, yang tidak ada di drama berantem-berantem nih. Nah, kalau yang tadi novel yang mana? Itu novel saya yang tadi, yang Kami Bukan Sarjana Kertas. Oke, ya. Yang novel ke-8 yang jadi penentu Arah. arah hidup ini. Itu baru saja, semoga lah. Sekarang kan lagi nulis skrip kan justru yang paling lama ya. Oke. Jadi semoga nanti penontonnya banyak. Tapi kalau saya sebagai penulis, karena sudah berkomitmen, pekerjaannya adalah penulis, saya tidak mau terlalu euforia, saya tidak mau terlalu terlibat. Kalau dibutuhkan membantu ya saya membantu karena pekerjaan saya itu adalah menulis gitu. Oke. Habis tanda tangan kontrak ya saya pergi riset lagi ke yang lain. Karena itu kan eksternal di luar kontrol saya sebagai penulis. Kalau ada PH yang mau memfilmkan ya itu bukan hasil keringat saya banget gitu, indirect. Yaitu hasil dari teman-teman di production house inilah yang kemudian menemukan gitu. Atau mungkin dia dapat bisikan dari pembaca. Itu sih yang udah hitam di atas putih. Sementara ini kalau yang tanya-tanya ya adalah beberapa. Tapi karena saya udah 10 tahun jadi penulis dan sering kali ditanya kayak gitu, saya santai aja lah ini. Soalnya kalau di PH itu setiap hari PH itu dapat ide baru, dapat IP baru. Di challenge lagi gitu ya. Oh ini penulis ini, setiap minggu tuh mereka pasti muter judul-judul baru. Jadi kalau hanya sekedar ditanya sih itu. Cuma kalau ada yang mau jadi penulis, menurut saya itu boleh saja, sah saja dijadikan harapan. Cuma jangan ngarep-ngarep banget. Kalau memang, dan lagi pula menulis itu kan tidak satu-satunya harus jadi penulis buku. Oke. Ada teman kita yang kemudian akhirnya setelah punya pembaca lumayan, dia akhirnya membuat podcast, besarnya di podcast. Atau ada yang akhirnya pembaca lumayan, dia jadi penyanyi segala macam, jadi konten kreator. Barangkali perlu juga dijenguk sekali-sekali menulisnya gitu supaya orang tidak lupa kalau kamu Adalah penulis gitu. Sehingga anak-anak muda yang baru juga kepikiran, oh saya mau seperti kakak yang itu, mau seperti abang yang itu supaya jadi penulis juga gitu. Itu sih Bang. Ya, ke satu topik nanti yang terakhir mungkin yang hadir di sini bersiap-siap untuk bertanya, nanti kita bisa langsung tanya ke 3 penulis di sini. Sekarang topik yang soal literasi sebenarnya. Tadi pembaca kita lihat bahwa tumbuh ada tren bahwa generasi yang sekarang baru ini juga mencoba mencari akar ya, mencari pemikiran-pemikiran inti dari yang dipercakapkan gitu ya. Tapi pertanyaannya juga adalah kita tuh punya situasi di mana kayaknya kok pembaca kita nggak tumbuh-tumbuh amat gitu, nggak banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat festival juga literasi digelar di mana-mana. Kalau saya jujur mau mengatakan yang hadir ya kurang lebih itu juga gitu ya. Nggak meluas seperti kayak festival musik gitu. Musik kan banyak dan
di mana-mana bisa berbeda. Nah, melihat hal ini, problem apa sebenarnya yang Mas Martin lihat ya, dan kemudian kita bisa berlaku apa atau bertindak apa untuk bisa mungkin memperbaiki atau mengkoreksi yang sudah terjadi. Kalau menurut saya sih problemnya di sastra ya atau di buku ya, dibandingkan dengan media yang lain kayak film atau game atau musik itu adalah sekarang kan demografi kita itu terbiasa pada konten yang disajikan dalam waktu cepat dan harus menarik. Dalam waktu di bawah 1 menit harus ada itu ada kailnya gitu ya, sesuatu ada studinya yang tuh untuk kan, ya kan? 30 detik kayak ya, TikTok dan 15 seterusnya. detik. Jadi medianya sendiri memang mengarahkan kita pada kesan yang mengagetkan dan instan ya, langsung gitu. Jadi kalau kita harus nunggu momen ahanya itu setelah halaman ke-200, buku novel ya, Bumi Manusia misalnya, Minkenya ketemu dengan awal baru kemudian kita mendapatkan pencerahan gitu. Setelah 200 halaman yuk, anak sekarang akan ninggal, itu nggak akan dibaca gitu. Kalau dari sejak yang pertama sebelum menarik gitu. Nah, problem di literasi kita gitu, karena namanya buku mau nggak mau kan berhadapan dengan pace yang lebih slow kan. Slownya pace-nya, langkahnya, temponya tuh nggak bisa secepat video TikTok yang dalam 1 menit harus punya sesuatu yang wah. Ada punchline-nya lah. Ada punchline-nya. Oleh karena itu bisa disiasati dengan berbagai macam. Misalnya si buku ini dinarasikan dari sejak awal sudah dengan angle yang unik gitu ya. Misalnya pakai AI untuk menulis naskah itu, nah itu kan pasti orang penasaran gitu ya. Atau hasilnya kayak gitu. Dari sejak awal sudah tertarik dulu gitu ya. Atau misalnya dari covernya atau dari blurbnya atau dari judulnya kayak gitu. Itu cara untuk mengimbangi si span of attention yang memendek itu. Span of attention anak-anak sekarang yang nggak bisa konsen lebih dari 30 detik gitu. Ya itu sih. Jadi tantangannya di situ. Ada masalah pace yang karena setiap hari terpapar dengan hal-hal yang sifatnya sangat instan, begitu ketemu buku dia harus sendiri dan dia baru momen ahanya di halaman 200 itu bisa 5 jam kemudian. Kalau Khairul ngelihat gimana sekarang situasinya? Benar banget tadi yang disampaikan Mas Martin. Pertarungannya bukan dengan buku lagi ya. Cuma ya itu, kalau kita pengen terus ada ya coba relevan gitu. Ya relevan ya. Di sini ada senior kita Kang Maman, sangat relevan sekali di anak muda hari ini gitu. Yang jadi moderator 2 minggu yang lalu. Puisi-puisinya selalu disirkulasi ulang di medsos. Jadi bagaimana kita memanfaatkan media lain itu untuk memperkenalkan karya. Waktu kami bukan sarjana kertas, itu kami bikin book trailer. Book trailernya film pendek. Film pendek. Si aktornya itu membakar ijazah, UI. Jadi tapi bukan genre yang pendekatannya itu dibikin komedi. Jadi dia lagi habis wisuda, habis di toilet, terdengarlah suara-suara tuntutan dari ayahnya, harus punya mobil, punya rumah. Dari pacarnya, ayo kita menikah. Begitu keluar dari toilet, nggak taunya dia keluar di sebuah pemandangan yang indah, dibakar, dibikin lucu lah. Nah itu rame kemana-mana, orang ngira nih ijazah beneran segala macam. Nah penulisnya orang jadi penasaran gitu. Terus saat novel Melangkah, ini kan novelnya action, fantasi. Settingnya itu di Sumba Timur. Saya rajin-rajin menceritakan kebudayaan di Sumba. Saya rajin-rajin pasti dengan teman-teman yang pencak silat gitu. Saya datang ke Asian Games, ada tanding apa gitu. Terus biar relate dengan isunya, kembali ke cerita Pak Faisal Basri tentang krisis ekonomi tadi, saya jadi ingat waktu 2019 lampu mati Jakarta. Wah, saat itulah ketemu gimana mengawinkan fiksi, action dengan ekonomi. Ternyata negara ini nggak perlu chaos perang, nggak perlu Cukup virus. Mati lampu aja deh sehari, seminggu gitu. Kalau seminggu, 2 minggu itu jalur distribusi putus, apa segala macam. Nah, itu dikomunikasikan dengan gayanya Gen Z, dengan gaya millennials gitu. Terus yang terbaru misalnya novel Bungkam Suara, ini politik nih, kita agak berat mengangkatnya. Ini novel saya yang di luar pakem saya selama ini. Ini ada yang baca nggak ya nih? Ternyata. Soalnya judulnya Bungkam Suara. Gimana ya gitu. Ya udah kita exercise berbagai cara.
Oh kita ikutin lah, anak-anak Citayam Fashion Week itu kita ikutin. Tema Bungkam Suara misalnya apa? Proxy war terus atau framing segala macam, perang narasi. Ya udah kita tanyain deh ke anak-anak ala-ala Citayam itu. Men lu kalau ada yang spill fitnah ini segala macam, lu gimana sih cara menyaringnya atau lu percaya nggak? Nah itu dikeluarkan dengan cara berkomunikasinya. Terus kadang pakai meme juga kalau di Bungkam Suara itu kan saya bikin negara fiktif ya. Nama negaranya Negara Kesatuan Adat Lawaknesia, bukan Indonesia. Supaya ya Mirip-mirip tapi enggak. oh enggak beda. Supaya penulisnya aman ya enggak deh. Nah, dibikinlah petanya. Jadi anak-anak tuh tertarik. Ada petanya negara ini gitu. Terus teknologinya beda segala macam. Jadi dibuatlah mereka udah bertanya dulu sebelum bahkan membuka halaman yang 200 tadi. Nah, untuk PR yang 200 tadi, disitulah dari mondar-mandir belajar ke berbagai guru tadi, saya menemukan ternyata karya-karya yang dibaca sampai habis. Itu yang di 3 halaman pertama tuh udah konflik. Oh, itu kayak pola ya. Jadi sekarang kan area konsentrasi orang mungkin memendek ya. Lawannya mungkin TikTok tadi 1 menit. 1 menit tuh kira-kira ya 2 halaman lah, 2-3 halaman. Oke gimana nih caranya ya. Pokoknya berarti dari halaman 1, 2, 3 harus langsung Konflik. Nah disitulah mungkin penulisnya agak mengalah. Mencari cara biar langsung nih pertarungan kudanya, langsung nih perang narasinya, langsung nih dia jatuh dari mana, langsung dia kalau romance langsung anak baru itu dikenalkan oleh gurunya disuruh duduk di sebelah kamu gitu. Itu kan langsung wah gitu kayak. Ya berarti cara kita bercerita pun mulai digeser gitu. Saya sih percaya soalnya begini. Mungkin novel, mungkin buku suatu saat mungkin gak ada lagi gitu. Tapi ada satu yang dari zaman kita tinggal di Goa, sampai kita naik onta, sampai hari ini naik Tesla, sampai kelak naik antariksa, itu ada satu yang selalu ada yaitu bercerita. Jadi bercerita itu yang akan selalu mengikat kita antar manusia. Gitu Bang Ina. Oke, tadi kalau poin yang saya coba tangkap soal tetap relevan gitu ya, yang dari semua upaya untuk mengenalkan bukunya, cara untuk membuat audiensnya itu tertarik, itu kan akhirnya mengubah cara bercerita tuh. 1 menit itu 3 halaman, di 3 halaman harus ketemu tuh konfliknya. Itu yang kemudian itu resep yang kemudian jalan. Itu jalan, itu memang ternyata kan saya bilang novel 1 sampai 7. Nah, ternyata di 1 sampai 7 tuh emang terlalu lama. dia bangun misalnya. Pace-nya pendek, lambat. Okay. Aduh, udah ribuan cerita yang menceritakan tokoh utamanya ini tuh beraktivitas normal dulu gitu. Udah banyak yang begitu. Orang tuh pengen langsung geli, pengen langsung marah, pengen langsung kesel. Ya karena lawannya udah media yang 1 menit gitu. Dan emang pernah dibongkar tuh, saya bongkar, wah ternyata novel gue yang kelima ini konfliknya baru ada di halaman 60 gitu. Oh ketemu polanya Ya sekarang. gimana orang pas di toko buku pas lihatnya aduh apa gitu. Ini bisa jadi gitu. Oke. Ya, Mbak Cassandra, respon soal yang literasi dan bagaimana sebenarnya problem yang kita hadapi untuk bisa mengajak pembaca baru, pembaca muda untuk bisa masuk. Mengajak pembaca baru ya. Nggak gini, soalnya saya ini kan bikin simulacrum ya. Justru maksudnya karena saya udah bertahun-tahun di film begitu, udah di film, di series. Saya bikin simulacrum itu justru karena saya mau explore hal yang kalau di film tuh pasti akan terpentok budget lah atau terbentuk ini nggak bisa dibikin atau ini pemainnya susah. Jadi justru di buku kesempatan, kesempatan ini loh yang saya selama ini pengen kasih tahu gitu. Ini loh storytelling saya tuh sebetulnya seperti ini gitu. Jadinya ya mungkin saya berharap bisa di pick up gitu karena kayak simulacrum itu kan genre fiction ya gitu. Jadi bukan mungkin tidak seberat yang lain tapi maksudnya memang saya ngejar karena saya kan suka maksudnya saya suka Michael Crichton, saya suka John Nesbo gitu. Maksudnya yang ringan yang kita baca lagi di pesawat atau lagi liburan gitu. Kenapa saya suka cerita kayak gitu, kenapa saya nggak bikin gitu. Dan
kalau misalnya cari pembaca baru, ya saya sebenarnya pengen tahu juga nih, gitu. Responnya Karena ya. ini hal yang mungkin kalau saya ajuin ke film atau ke seri orang akan, kayaknya apalagi ini ada politiknya, ada murdernya, ada bomnya gitu. Ini banyak sekali ledakan gitu, banyak banget orang yang terbunuh di sini, ada masalah pejabat, masalah segala macam. Ini mungkin nggak akan lolos untuk Di LSF. oh, kalau saya nggak tahu ya. Nah, jadinya justru saya penasaran gitu. Saya penasaran dan apalagi ternyata Kompas mau pick up ini gitu. Ini bahkan awalnya tuh saya mau terbitin sendiri aja deh. Mau terbitin India aja deh gitu. Karena ini perlu dikeluarin gitu. Tapi ternyata Kompas Penerbit mau gitu. Saya udah Bapak saya kan saya nulis berdua. Jadi kalau tadi justru nggak mau, belajar dari bapaknya. justru nggak mau dengan bapak saya. Ini justru saya dengan pertama-tama tuh saya tahu saya nggak ada waktunya nih untuk ini sebenarnya udah jadi. Awal ini sebetulnya justru konsep film saya kan, tapi setelah diskusi dengan produser apa ini kayaknya kalaupun dibuat nggak akan seperti yang saya mau gitu. Pasti akan banyak hambatannya. Saya pikir ini harus jadi buku. Saya pikir saya bisa collab sama siapa ya gitu yang bisa bantu saya. Yang pertama penulisnya ini harus suka politik, harus suka teknologi gitu, harus suka genre yang seperti saya suka juga. Itu nyari lama loh, saya ada kontak beberapa teman gitu sampai akhirnya Nggak nemu. ini kenapa nggak bapak saya aja gitu. Maksudnya kayak the most obvious choice gitu ternyata Yeah. ada di depan mata gitu kan. Okay. Jadinya saya kasih ini gimana gitu, tertarik nggak, dan ternyata memang dia soalnya memang hobi juga gitu, masalah IT, masalah konspirasi, masalah politik ya obviously gitu. Jadinya kayaknya ini a chance untuk collab gitu. Dan ini sebenarnya jadinya eksperimen saya dan saya juga penasaran, apalagi kenal Kompas kan pasti nggak mungkin empur sembarangan kan gitu, ada pertimbangannya lagi. Ini akan bisa masuk nggak nih ke pembaca dengan genre kayak gini gitu. Saya justru saya penasaran. Belum ada respon atau dari data yang di Ya waktu terima? kemarin sih respon yang pertama adalah produser saya langsung tanya, Kas ini kalau dibikin film bisa nggak gitu. Ini seru kayaknya ada terorisnya tapi kayaknya mungkin lebih baik dibaca dulu gitu. Karena saya juga ya itu tadi gitu, karena bertahun-tahun berkarir kan banyak kompromi, justru di buku ini kesempatan eksperimen yang lebih luas ya? Iya, oke. main genre yang mungkin gini, kalau misalnya orang-orang gitu mungkin kasih tawarin saya project gitu, mungkin saya nggak akan ditawarin project ini, nggak akan ditawarin genre ini atau tema ini gitu. Karena wah ini Cassandra kayaknya kalau tema politik atau apalagi ada action, ada terorismenya gitu, ada masalah radikalismenya, ini bukan dia gitu. Padahal maksudnya ini udah ceritanya itu udah ada di kepala Tinggal saya. Jadinya justru saya dan sebenarnya ini pertama saya bisa terlibat ke dunia film juga gara-gara Kompas. Saya awalnya cerpenis, terus karena cerpen saya dimuat di Kompas, ya saya mungkin nggak bisa bilang cerpenis, saya nggak terlalu banyak juga, cuma kebetulan waktu itu bisa diterbitkan di Kompas, dipanggil PH karena saya dari masih cerpen kuliah, itu. karena cerpen saya di Kompas terus panggil PH akhirnya jadi penulis skenario. Jadi mungkin for circle sekarang sih coba kembali lagi ke dunia ini gitu, biar untuk bisa mengekspresikan dan mengeluarkan cerita-cerita yang selama ini cuma bisa tersimpan. Oke. Siapa tahu ada pembacanya. Dan medium buku kayaknya lebih leluasa ya untuk melakukan Iya. eksperimen itu ya? Oh, tiba-tiba begitu sudah masuk ke buku, wah luas sekali ternyata gitu kan. Kita benar-benar bisa, ya mungkin udah pengalaman aja kalau misalnya difilmin di PH kan pasti akan banyak banyak simplifikasi, banyak pengurangan, maksudnya itu yang nggak akan bisa terjadi di buku ini Iya. gitu. Dan semoga itu justru yang membuat pembaca, oh kita akan bisa dapat lebih dari Daripada buku. hanya nonton ya? Iya, makanya kan sebenarnya banyak mungkin kalau misalnya pembaca yang sudah fans berat misalnya karyanya terus difilmkan terus protes gitu. Jadi buat saya justru kebalik nih gitu. Nggak usah protes, lu baca bukunya gitu. Iya gitu, justru kebalikannya. Jadi ini justru kayaknya mungkin ini pembaca akan bisa mendapatkan lebih daripada misalnya Dihadirkan tontonan. dalam bentuk film gitu ya? Iya, karena itu tadi intinya ingin men-share story. Oke. Iya, jadi saya sebenarnya sangat penasaran. Tapi memang masalah marketing itu ya, itu yang memang harus dipelajarin. Soalnya gini, kadang misalnya kalau misalnya bukunya sebetulnya serius atau bukunya sebetulnya dalam lah gitu, tapi karena kita ingin sekali mendapatkan pembaca gitu,
marketingnya dibuat jadi receh. Asal, ya. Itu kan beda Sayang, segmen. ya. Akhirnya nggak dapat juga pembaca yang Disasar. yang suka, oh ini receh nih, begitu baca bukunya loh kok ternyata berat gitu. Jadinya kalau menurut saya sih lebih baik memang fokus aja, nggak apa-apa ke misalnya ke kayak Spesifik tadi. market Iya, yang tadi Mas Martin lebih baik bilang, dikencangin di semester situ. 4 yang udah mau DO gitu. Iya. Yang pergerakan itu misalnya tadi ya. Iya, soalnya kan jadi ya nggak match gitu. Jangan sampai karena saking marketingnya pengen kekinian, oh pengen ngejar Malah best salah seller. ya. Iya, malah salah. Nggak sesuai dengan bukunya. Oke, Mbak Cassandra. Ini 2 pertanyaan sebelum saya lempar ke soal tadi saya jadi ingat soal apa buku yang kemudian difilmkan banyak orang komplain. Itu soalnya biasanya karena apa? Saya ada jawaban sih sebenarnya, tapi saya ingin dapat dari Mas Martin, Mas Khairan, dan Mbak Cassandra sendiri. Apa yang membuat orang kemudian sering komplain dengan sebuah karya dalam buku atau novel yang kemudian difilmkan? Lalu yang kedua, sebelum ini teman-teman nanti mau bertanya, sekarang kan artificial intelligence bisa sangat membantu ya. Saya sudah di redaksi juga sudah memperkenankan tim redaksi saya untuk menggunakan itu riset awal. Karena kalau di menulis itu kan ada 3 metode ya, research, observasi, sama wawancara. Nah itu riset sekarang dibantu dengan AI. Kalau kita mau misalnya baca buku terlalu lama, kita pengen dapat ringkasannya aja, ya meskipun harus tetap di cross check. Nah 2 itu sih, satu soal yang buku yang difilmkan kenapa orang pada komplain, yang kedua peran kreatif yang sekarang diambil AI itu ancaman atau justru sebenarnya membantu kita lebih kreatif lagi. Mas Martin dulu. Kalau yang soal pertama mungkin saya kurang punya banyak pengalaman ya. Saya hanya punya pengalaman sebagai penontonnya kan. Artinya memang seringkali dikomplain sama teman-teman kalau nonton film itu kan karena kok nggak muncul sesuai dengan novelnya. Kalau mau dimunculkan semua filmnya bisa 15 jam gitu ya. 2 hari Pak. Ya. Jadi problem kayak gitu sih. Nah, Oke. kalau yang soal AI lebih ke ini ya, dia memang membuka satu pintu baru untuk eksplorasi kreativitas ya. Persis, Terutama bagaimana cara kita mengolah informasi ya. Misalnya kayak arsip gitu. Jadi kan sekarang praktek kesenian yang berbasis arsip kan banyak banget. Persis ya. Cuman dilakukan secara manual. Kita membaca arsipnya, kemudian kita tafsirkan gitu ya. Nah, dengan adanya AI ini kita bisa mengotomatisasi proses itu gitu. Jadi si AI-nya yang membaca pola dari arsip yang jumlahnya bisa jutaan itu ya, jutaan lembar naskah misalnya seperti itu. Dari situ dia akan bisa menghadirkan pola apa gitu ya. Nah dari situlah kemudian kita follow up ya, sisi kreatifnya, dan oh berarti ada tendensi kayak gini nih. Nah kita bisa olah jadi apa dalam novel, apa puisi atau apa. Nah jadi eksperimen AI itu justru sangat seru sih sekarang. Walaupun bukan untuk tujuan di copy mentah-mentah ya. Artinya kalau AI digunakan secara mentah-mentah ya mungkin hasilnya juga kayak rata-rata orang yang pakai ya, orang pakai Midjourney atau ChatGPT itu kan hasilnya akan sama-sama gitu ya. Tapi kalau kita bikin sendiri AI dengan melatih dengan dataset yang curated gitu ya, kita kurasi sendiri gitu, maka kita bisa akan dapat hasil yang juga lebih spesifik gitu, enggak general kayak gitu, enggak general kayak ChatGPT gitu. Nah itu intinya itu satu kesempatan baru sih untuk kita menulis di zaman pasca manusia sekarang ini ya. Jadi ketika pasca manusia istilahnya. Ketika kita bukan lagi seorang agen utama yang menghasilkan makna di dunia kan ada makhluk-makhluk lain termasuk juga AI, mesin non-human dan seterusnya. Jadi eksplorasi yang menarik sih menurut saya itu. Ada sesuatu yang sebenarnya bisa komplimen buat kita betul. sebagai proses kreatif. Khairan? Kalau yang pertama nanti Mbak Cassandra mungkin bisa memperkuat. Saya pernah bekerja di GoPlay dulu di production house juga. Terus kita juga coba membeli beberapa novel, tapi kendalanya memang persis begitu. Dan karena pernah bekerja membantu orang-orang di film itu membuat saya sedikit legowo ketika novel saya kemarin ditandatangani. Kenapa? Karena memang bahasa hati itu nggak bisa divisualkan. Iya ya, itu skill aktor. Kedua, ini kita semua di sini baca satu novel yang sama, imajinasinya beda semua Pak. Jadi nggak mungkin itu bisa betul-betul menangkap kebutuhan semua orang. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yang kami lakukan untuk naskah saya itu adalah dikumpulin pembaca-pembaca yang loyal, yang benar dia tuh kalau ada baru tuh dia segera kalau saya seminar kemarin dia tuh datang. Dikumpulin mereka tuh 20-30 orang. Fanatik lah dia ya.
ada nggak adegan yang kamu nggak ikhlas ini hilang gitu. Oke. Jadi dijaga dulu nih. Kalau misalnya yang fanatik ini udah ikhlas, ini hilang. Ayo, Insya Allah nggak apa-apa lah. Pembaca yang nggak terlalu fanatik, yang umum-umum masih santuy lah kan. Oke. Tapi kalau yang ini bahkan kadang tuh bisa marah-marah ke penulisnya kalau. Nah itu udah memberikan izinnya lah dalam tanda kutip ini. Oh ini harus ada bang gitu. Nah itu jadi pusing lagi tuh dengan scriptwriternya. Aduh ini harus ada lagi gimana ya. Kalau enggak, wah tapi akhirnya ya sebagian besar itu bisa lah terakomodasi itu. Nanti mungkin Kak Cassandra bisa menambahkan kenapa PH. Yang pasti itu pertama mungkin budget kali ya. Sama time, waktu Budget ya. sama waktu ya. Oke. Nah yang kedua soal AI. Pas banget Pak, saya baru aja syuting. Ini kan baru mau mencoba nih udah 2 tahun. Tahun ketiga emang di kerangka bekerjanya tuh tahun ketiga mulai merambah ke YouTube. Rencananya minggu depan video pertama. Video pertamanya adalah tanding nulis lawan AI. Tuh tanding nulis lawan AI. Oke. Nah jadi akan, jadi nulis prolog, dari yang ringan-ringan dulu. Nulis kutipan, nulis tanding, nulis versus, nah ChatGPT dulu nanti baru agak lama, baru agak advance AI-nya. Ternyata setelah saya coba, kalau promnya cetek, Iya, hasilnya juga cetek. Tapi makin kita berikan input yang Sophisticated. canggih. sophisticated, yang makin moderate, yang makin hard levelnya, yang makin tajam. Misalnya lama-lama kita udah bikin 3 alinea, terus tolong tulis dengan ala Sapardi Djoko Damono. Wih, bener tuh dia tiba-tiba bisa kayak klasik gitu. Wah, wow gitu. Oke, ternyata makin sering kita input, makin ini. Nah, nggak tahu penasaran. Mungkin kelak akan coba juga nulis novel itu dengan bantuan ChatGPT atau bantuan AI lainnya. Karena salah satu proses yang sangat cukup lama itu adalah membangun kerangka. Bangun kerangka. Jadi kan ada 2 jenis penulis, satu yang penser, satu yang planter. Kalau penser ya udah dia duduk aja nulis. Ngalir aja. Nah satu lagi planter, saya benar-benar saya tanam dulu dari episode 1 sampai episode 40 apa Ada aja. petanya gitu ya. Nah menyusun ini yang paling lama tuh kadang ini. Nah mana tahu AI itu bisa membantu di situ gitu. Jadi kalau ada yang bilang berbagai pekerjaan akan hilang, ya kita sama-sama nggak tahu jawabannya. Cuma saya memandangnya ada hal seperti ini ya harus berteman, kalau enggak ya tenggelam. Oke. Harus Stereotip kolaborasi dengan teknologi setelah zaman manusia ini ya Mas ya. pasca manusia kata Mas Martin. Mbak Cassandra, respon untuk 2 pertanyaan tadi. Ya, tadi ya kalau misalnya film itu pasti yang pertama masalah budget itu betul, dan memang memvisualisasikan novel itu nggak semua novel sebetulnya walaupun selaku bisa menjadi sebuah film gitu, dan kadang suka dipaksakan mungkin karena saking ini novelnya laris gitu terus dipaksakan gitu untuk menjadi sebuah film, padahal memang bukan di situ gitu. Sebenarnya sih kayaknya di situ. Oleh kan saya juga suka ngalamin nih, suka di dikasih ini bisa nggak mengadapt menjadi scenario, terus ini sih kok dibaca sih enak, tapi kalau misalnya dijadikan adegannya mana gitu, nggak ada adegannya. Nggak kebayang visualnya. Iya, nggak ada adegannya, nggak ada itu nggak ada letupan-letupannya yang dibutuhkan, memang mau tidak mau dibutuhkan untuk film. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Tidak semua novel bagus itu film yang bagus. Nah kalau misalnya soal AI, saya juga memang lagi main-main nih. Ini 3 orang yang pro nih. Iya, karena saya sih baru pakai ChatGPT sama Bard ya gitu. Kalau saya, karena saya ada coba-coba juga, pertama kalau menurut saya sebetulnya saat ini tuh masih generik. Masih generik, masih main aman dia gitu. Jadinya kalaupun kita mau pakai AI, itu adalah dengan menjadi buat saya seperti asisten kita gitu untuk running out. Jadi kadang-kadang gini, saya suka ngetes gitu. Kalau saya bikin storyline kayak gini, ternyata dia langsung bikin sama, berarti klise. Jangan ke situ gitu. Jadi kayak untuk kalau shadowboxing lah gitu. Justru kita ngetes dengan si AI ini gitu. Kalau misalnya ternyata kok dia bikinnya sangat obvious, terus kembar, berarti ide kita tuh udah kan dia ngambil datanya kan dari yang udah ada data-data yang dia punya kan. Berarti ini pasaran.
oh berarti ini ketebak, berarti ini kalau dia bisa bikin ending kayak begini persis seperti yang kita bayangin, berarti predictable. Iya, artinya bukan sesuatu yang istimewa kan? Yes, itu gitu. Jadinya kalau menurut saya untuk sebagai untuk ngetes shadowboxing lah, untuk shadowboxing kita sebagai penulis. Tapi mungkin kalau misalnya kayak kita kan kadang-kadang kita ada kebutuhan administratif lah gitu ya. Tolong kirimkan misalnya kayak semacam presentation atau apa yang Cepet untuk gitu. mempromosikan kerjaan kita gitu, mempromosikan novel kita gitu. Ya kita pakai AI lah, it's easier dan waktu kita bisa kita gunakan untuk hal yang lebih kreatif. Kalau Persis. menurut saya sih sampai sekarang AI nggak akan menggantikan manusianya, tapi tergantung kita nih manusianya harus bisa menguasai AI itu. Oke. Sama kan kayak kenapa sekarang kita bisa pakai kalkulator, kita bisa pakai Iya, Google persis. Google search gitu. Kan orang yang memasukkan keyword itu yang kita harus menjadi orang yang memasukkan keyword itu. Ya, mengajari teknologinya itu untuk Kita membantu kita. menggunakan itu gitu. Jangan kita gimana ya nanti jangan kita samakan diri kita menjadi AI gitu. Justru kita yang harus mengkontrol AI itu. Jadi mau nggak mau ya itu adapt or die. Thank you ya, Iron, Martin, dan Cassandra. Kita udah ngobrol 1,5 jam, hampir 2 jam loh kita ngobrol. Kita udah, ya saya nggak mau menyimpulkan, tapi beberapa poin saya dapat soal disiplin. Tadi Mas Martin cerita, dari semester awal tuh, setiap semester ada naskah yang digarap. Bahkan sampai sekarang di foldernya ada 15 buku tuh yang mau digarap. Ini sebuah disiplin yang sebenarnya bisa dilatih sih ya, asal distraksinya dikurangi lah. Salah satu distraksi yang paling besar sekarang tuh media sosial. Nah, itu spending waktu kita di media sosial, rata-rata orang Indonesia itu 3 jam 24 menit untuk pakai media sosial. Di tengah waktunya dia sekitar 9 jam terkoneksi ke internet, itu sepertiga lebih. Itu distraksi. Tadi yang Hairan sebut soal relevan itu juga penting banget, dan saya melihat bagaimana media sosialnya Hairin ini membantu orang untuk mau cari novelnya karena sangat provokatif dan membuat orang rasa ini relate banget dengan gua, cara dia mempromosikan, cara dia membuat orang tertarik gitu ya. Lalu Mbak Cassandra tadi yang saya tangkap memang sesuatu dimulai dengan hal yang rumit gitu ya, dengan cara pakai buku kayaknya medium yang lebih leluasa untuk masuk dan menjelaskan gagasan dengan judul yang simulacrum gitu. Saya langsung ingat Baudrillard ya, soal simulakra dan sebagainya itu dulu zaman kuliah kita membahas. Dan ternyata keluasan buku bisa menakjubkan itu untuk bisa diuji cobakan dan dicapai. Dan bagaimana mau menulis ya, penulis kadang-kadang juga bingung juga sih. Saya sendiri sudah ditagih oleh beberapa penerbit untuk yang kamu ceritain novel minggu lalu atau bulan lalu udah di mana? Karena distraksinya banyak, tapi itu mungkin alasan juga. Tapi kalau kita punya energi yang difokuskan ke satu titik, kayaknya itu bisa jadi kesempatan untuk menghasilkan karya. Yang penting hatinya tadi bisa mengisi ceritanya itu supaya tidak kosong gitu ya. Jadi apa yang disampaikan tidak klise atau tidak rata-rata. ChatGPT bisa membuat, kalau itu sama-sama rata-rata yang dibuat ChatGPT dibuat, buat apa kita bikin? Nah ini pentingnya AI sebenarnya. Untuk nguji misalnya kita punya naskah atau punya cerita, tanya ke ChatGPT, dia jawabnya kurang lebih sama, ya udahlah cari cara yang lain. Itu aja yang bisa saya simpulkan. Kang Maman mau mengatakan sesuatu atau menyampaikan hal? Kayaknya dari tadi disebut, ada 7 kali disebut sama Hairan. Kayak kita minta 2 waktu. kali. 7 No to kali. land, Kang Maman. Kang Maman menyimak dari tadi nih. Saya minta komentarnya adalah Kang Maman. Kang Maman. Baik, karena disebut sama Kairen, 6 bulan 7 novel itu Mei ke Desember 2020 karena gaya menulisnya seperti Mas Martin, sebenarnya udah punya banyak. Dan tidak ada distraksi waktu itu karena 12 Mei ibu saya meninggal, saya marah sama Tuhan, dan saya ingin buktikan sama Tuhan, lo ambil ibu gue tetap kreatif gitu loh. Jadi 7 buku, cuman 1 buku baru tentang kepergian ibu saya. Gitu. Nah yang tadi saya justru tertarik soal 3 hal, kedaulatan kata, kedaulatan data, sama kedaulatan moral tuh berkaitan dengan AI. Kedaulatan kata tuh saya seperti ini, waktu Indonesia Lawak Club kan semua notulensi saya kumpulkan. Dan saya misalnya nyebut, menurut Calontong ini, terbit bukunya digugat orang, ternyata Calontong juga mengutip dari orang lain. Kalau ada AI pasti saya terbantu tuh, sehingga saya bisa langsung mengoreksi. Nah itu tidak boleh lagi terjadi di era AI misalnya. Yang kedua kedaulatan data. Kalau saya main dengan AI, data saya terselamatkan nggak? Jangan-jangan kemudian diambil sama orang terus-menerus. Karena saya nggak tahu foldernya ada di mana misalnya. Kecuali kalau foldernya di kita. Kedaulatan moral dibilang Cassandra tadi. Waktu saya di PH,
bikin Carmilla 26 episode meledak, Paramita dapat Panasonic Award yang juga itu ide saya, tapi saya keluar dari Panasonic waktu itu supaya fair. Tapi TV-nya misalnya minta, karena ini berhasil Kang Maman, boleh nggak dilanjutkan? Udah tamat. Tapi TV-nya bilang balikin lagi aja, anaknya Carmilla juga diperkosa, ngalamin hal yang sama seperti bapaknya, seperti ibunya. Mampu nggak kita bermain di batas moral untuk mengatakan tidak ketika kita lagi laku-lakunya misalnya. Jadi buat saya 3 tadi itu, kedaulatan kata, data dan moral. Kira-kira itu sih. Tepuk tangan buat Kang Maman yang memberi penutup yang indah pada sore hari. Terima kasih Martin, Hairen dan Cassandra. Lain kali kita sambung untuk obrolan-obrolan berikutnya. Thank you teman-teman yang sudah hadir ya. Mau foto?